Habib Bahar bin Smith masih ditahan. Pengacara sebut jaksa tidak mengerti hukum dan menduga ada intervensi. Tentu kita sudah ketahui berkaitan dengan putusan Habib Bahar ya. Bapak di sini sudah paham putusannya 6 bulan 15 hari. Sedang masa penahanan Habib Bahar berakhir pada tanggal 17 Maret. Yang jadi pertanyaan kami, sampai hari ini kami belum pernah ditembusi surat penetapan dari pengadilan tinggi. Kami hanya mendapat informasi secara parsial dan itu sifatnya isu, gitu ya Pak. Dan kami juga tidak pernah mendapat penetapan juga dari pengadilan tinggi berkaitan dengan penahanan. Jadi kami datang ke sini pertama sebagai umat Islam nih, kita tabayun. Pertama itu, ini ada apa jaksa? Karena sepengetahuan kami hari itu putus hari Selasa dan itu sudah siang, menjelang siang. Kok kemudian ada surat penahanan, ada surat penetapan, kita nggak tahu ini hasil dari mana, bim salah bim atau tidak gitu loh. Aturannya kan 3 hari itu bisa diproses. Atau kita bisa lihat dulu deh, nih saya bawa kuhap nih Pak, penjelasannya jelas begini Pak. Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau terdakwa jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika. Seketika loh Pak. Ini apa ini? Jadi kita bingung. Anda kan penegak hukum, ngakunya. Anda penegak hukum, Anda rel sesuai dengan aturan. Nah, kok aturan sendiri yang kita hargai sebagai kuhap di sini, Anda langgar. Begitu loh. Kita jadi bingung. Terus kapan Anda mengajukan banding dan kapan Anda mengajukan permintaan surat penetapannya itu? Gila, bener. Dalam waktu berapa jam itu bisa keluar surat penetapan, bisa keluar surat penahanan. Luar biasa. Luar biasa. Ada apa ini gitu loh? Apa Anda itu pengejawantahan dari rezim? Ya. Hah? Anda tangan kanan rezim? Ya. Hah? Kenapa? Salahnya Habib Bahar apa Anda apa? Coba. Apa salahnya Habib Bahar? Bapak jawab, coba. Sekarang kita butuh jawaban dari Bapak. Bapak Dengan jawab, penjelasan ini Bapak jawab. Alasannya seperti apa? Jadi begini, Habib Bahar Smith dihukum dalam putusan pengadilan negeri. Betul. Divonis 6 bulan 15 hari. Ya. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, kami menyatakan banding. Kemarin nggak ada perkataan banding Pak. Kemarin saya Anda pikir-pikir, Anda sendiri yang pikir. Potong dulu Pak. Bukan dipotong, tapi Bapak berbicara yang real. Ini menyaksikan Anda pikir-pikir dengan lagi. Saya bukan. Saya Saya berani bersumpah di atas Quran. Kami hadir masalahnya. Kami tahu. Bila boleh saya teruskan? Ya, silakan lanjutkan. Baik, saya teruskan. Pada saat persidangan, hakim bertanya kepada penuntut umum. Ya. Kami menyatakan pikir-pikir, Pak. Ya, betul. Betul. Sepakat. Harusnya waktu itu Bapak bilang tadi. Tolong Pak, saya menghormati Bapak. Baik, kita hargain Bapak. Silakan. Ini Pak, mohon maaf, izin ya, izin. Kami mau kita ingin ya, supaya hakim ingin. Baik. Kalau seperti gini, kapan kita mau selesai? Kita sama-sama saling menghormati. Jadi begini, pada saat persidangan, sebelum persidangan ditutup, hakim bertanya kepada kami, sikap penuntut umum. Iya. Kami nyatakan pikir-pikir. Betul Pak ya. Sepakat. Betul. Setelah selesai sidang, kami berdiskusi dengan tim. Kami diberi waktu sampai dengan 7 hari untuk menyatakan sikap. Setelah kami diskusi dengan tim, diperoleh keputusan bahwa kami akan menyatakan banding. Walaupun banding Habib Bahar itu udah harus keluar. Sudah. Biar selesai dulu. Pada hari itu Karena masanya Habib Bahar udah selesai. kurang lebih
sekitar pukul 13.30 salah satu tim kami menyatakan banding di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Di situ diterbitkanlah akta banding. Karena penuntut umum menyatakan banding, kemudian pengadilan. Maaf, saya potong ya. Kalau Anda bicara, kita ini orang hukum. Anda menyatakan banding jam 13.30. Mana buktinya jam 13.30? Ya. Mana Kalau pernyataan buktikan. bandingnya? Ya. Akta banding tertanggal 16 Agustus. Jamnya jam berapa? Memang tidak disebutkan. Ya. Anda banding tuh jam 6 sore, Pak. Kita bicara Bapak kasih dulu. Tadi Bapak katakan jam 13.30. Sekarang Bapak sudah berubah. 1 poin berarti Bapak salah. Ya, salah. Ya dong. Bapak sudah bohong, Bapak. Fakta aja, Bapak. Ini kalau ngomong, makanya pakai fakta. Di akta banding tidak disebutkan jamnya. Tapi Bapak tadi sebut 13.30 dong. Tim kami menyatakan banding ke hadapan Kepaniteraan pukul 13.30 hanya di akta banding diterbitkan oleh Kalau salah, pengadilan. Oke, lanjut. Ya, ya. Itu Pak. Sebentar. Yang pasti masih dalam tenggang waktu yang kerja, Bapak. Itu Pak. Boleh saya lanjutkan? Boleh, silakan. Setelah kami menyatakan banding, pengadilan tentunya akan bersurat atau melaporkan ke pengadilan tinggi. Setahu saya hanya pada hari ini juga pada tanggal 16 Agustus tim kami menerima penetapan pengadilan tinggi. Nah, kan gila. Jam berapa kan nomor penetapan? Penetapan pengadilan tinggi Bandung terkait penahanan terhadap yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 16 Agustus. Terus kenapa kita nggak diberikan tembusan? Kenapa kita nggak dikasih tembusan? Kewajiban untuk memberikan tembusan itu kan ada Anda pada selalu pengadilan berkelit negeri begitu. Pak. Anda itu selalu berkelit begitu. Tugas Anda aja menghadirkan terdakwa aja kemarin nggak mampu. Begitu loh. Semua ente lempar ke pengacara. Artinya begini Pak ya, kita menghargai tugas jaksa, tapi yang rasional, ya yang kita bisa Kami terima. sifatnya pasif Pak. Kami menerima penetapan penahanan. Dari Itu Pak harus ada prosesnya, berkas pengiriman berkas. Saya tidak tahu pengiriman terkait ini. proses Pak. Yang Kami hanya menyatakan Harusnya bebaskan dulu dong. Tidak kuhap yang bicara toh. Bapak jangan menangis sama Anda sekolah penuntut umum di sarjana hukum mana, Pak? Saya mau tanya. saya rasa tidak pernah sekolah. Nggak sekolah berarti Bapak, karena tidak berdasarkan real. Anda berdasarkan pesanan lazim, iya kan? Anda dibayar berapa? Pak, minta maaf ya. Maaf Pak. Saya boleh ngomong. Silakan Pak. Ya. Kami ini rakyat, Pak. Kami ini awam tentang مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. kami rakyat yang awam tentang hukum. Kami juga mengalami kasus-kasus ini yang seperti kami bahas juga kami lihat. Saganda Nainggolan mengalami hal yang sama. Ponis. Ini sebentar. Ya. Sabar dulu, Umi. Sabar. Dan andai kata kami janjikan tadi Umi. kami memahami proses banding itu, Pak. Kami pengen tahu prosesnya. Yang merusak rasa keadilan kami adalah proses ini seolah-olah ditutup-tutup gitu. Sebentar, Pak. Biar selesai. Jangan ke surat Pak Iwan, kita jemput Habib Bahar pulang. Sebentar. Jadi gini aja, Pak. Ini tentang rasa keadilan. Kami dikecewakan rasa keadilan. Dari mulai Umat belum tahu semua Pak. Umat sudah tahu habis Bapak loh. Ini udah bakal marah banget. Pak, orang tua tolong dipahami, Pak. Masalahnya tolong dipahami. Ini ibunya, Pak. Tolong dipahami. Saya kan silakan Pak. Saya Pak, ya, saya biar selesai dulu, Pak ya. Ya, Umi minta tolong saya ini. Minta tolong. Umi janji sama saya. Iya, minta Sabar dulu. Umi tahan dulu. Ini berbicara tentang rasa keadilan, Pak. Iya. Jujur, kami sama kejaksaan sudah dikecewakan rasa keadilan waktu tuntutan. Dengan kesalahan seperti itu dituntut 5 tahun itu sudah cukup kecewa, kan? Sudah cukup kecewa rasa keadilan. Bapak bertanggung jawab terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia semuanya.
tanpa terkecuali. Kami melihat kasus-kasus seperti Ferdinand. Bertanya, iya, itu berapa bulan? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Habib Bahar tidak lebih parah dari Ferdinand. Dan sampai vonis kami sudah merasakan euforia. Bapak nggak ada salah sama Bapak. Jangan Pak, ini hukuman. Dan saksi-saksi yang dibawa semuanya itu Pak sudah merupakan suatu bukti bahwa Habib Bahar tidak bersalah. Jadi Ya. ini tidak rasional sekali, ini tidak rasional. Ada muatan yang luar biasa ini. Apa? Jadi gini Pak, rasa keadilan kami sudah sangat kecewa. Jadi kami berharap kejaksaan bisa memuaskan rasa keadilan kami. Habib Bahar bukan bandar narkoba kok. Iya. Habib Bahar bukan provokator. Jadi kami berharap surat penangguhan penahanan yang akan kami sampaikan ini, insya Allah bisa diterima. Dan Habib Bahar dari proses awal Pak, nggak pakai dijemput. Nggak pakai dijemput, beliau orang yang tanggung jawab terhadap kooperatif, tanggung jawab, dia datang, dia gentleman. Kami berharap Pak, rasa keadilan ini, silakan proses banding, silakan lakukan prosesnya, tapi terima penangguhan penahanannya. Habib Bahar tidak akan lari kemana-mana Pak. Sebentar. Habib Bahar tidak akan lari dari proses hukum. Tidak akan lari. Kami jadi tebusannya kalau memang dia lari. Siap. Tapi kalau Habib Bahar tidak diterima penangguhan penahanannya, demi Allah Pak, kami kecewa. Kami akan dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak tahu Pak. Karena jujur aja, maaf Pak, ini tentang rasa. Bapak mungkin nggak merasakan apa yang kami rasa. Tapi demi Allah Pak, saya dari Jakarta, dari mana datang ke sini nggak pakai apa-apa Pak, cuma buat demi memuaskan rasa keadilan. Dan Bapak adalah orang yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap rasa keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan kami termasuk rakyat Indonesia. Dan saya yakin Bapak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak. Bapak tahu persis. Jangan bohongin hati Bapak. Tolong, ini satu-satunya jalan keluar adalah tetap proses banding. Silakan. Kami terima. Tapi penangguhan penahanan Habib Bahar itu dulu Pak diterima. Karena kalau tidak diterima, wallahu alam apa yang terjadi. Kami siap untuk menjadi taruhannya. Kalau Habib Bahar kemana-mana, kami siap untuk bertanggung jawab. Bahwa nanti apabila dipanggil ulang, akan datang kembali. Enggak, Habib Bahar tidak. Habib Bahar tidak lanjut Pak, nggak pernah lanjut. Saya Pak, saya belum bisa dari tadi. Ini awalnya dari bicara. Saya Syarifudin, saya dari Bandung. Saya lahir di sini, saya sebagai wilayah. Kami mengharapkan kejaksaan tinggi Jawa Barat ini dapat menjadi media turunnya rasa keadilan masyarakat. Habib Bahar itu orang Jawa. Jadi perasaan kami terus. Bapak ingin orang Jawa. Kami terima. Kalau kita orang Jawa harus menentukan daripada masyarakat Jawa Barat filosofinya yang melindungi. Jadi saya ingin sampaikan. Bapak menggunakan argumen tidak logis tuntutan terhadap perubahan itu.